Terima kasih, terima kasih Yesus, sebab Engkau baik. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih, sebab Engkau yang layak disembah. Engkau saja yang layak kami tinggikan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Oh, kami mau dekat dengan-Mu. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu, Tuhan. Kami mau intim dengan Engkau. Kami mau melekat padamu Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Terima kasih, terima kasih, Engkau baik. Oh, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Oh, kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Oh, terima kasih Yesus, sebab Engkau Bapa yang baik, Kau yang layak kami sembah selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, oh haleluya. Engkau kudus, Engkau kudus, Kaulah kerinduan kami, Kaulah yang kami nantikan. Hati kami haus akan Engkau. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, sebab Engkau yang layak dipuji. Kami ucap syukur, sebab Engkau baik. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku
rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu. Oke, ya. Jadi gini, apa gunanya saya mempelajari Alkitab, mempelajari Tritunggal, tapi saya nggak punya kerendahan hati? Ya,
Dan tahukah, kerendahan hati tidak menyukakan Tritunggal. Jadi buat apa saya baca kalau saya tidak punya sikap seperti itu tadi? Ya, perkataan luhur pun tidak membuat seorang manusia menjadi adil dan suci. No. Tapi waktu kita menjalani kehidupan yang baik, itu membuat kita disayang sama Tuhan. Gitu. Jadi gini, saudara memang punya pendidikan yang bagus, saudara punya pemahaman yang begitu banyak, tapi waktu kamu diperhadapkan dengan firman, kamu perlu tundukkan semua itu. Itu seperti saudara mengakui dia di atas semuanya. Nah, itu yang saya bilang, kita disayang. Wow. Nah, sebab itu buat saya pribadi, saya jauh lebih memiliki untuk merasa sangat kurang daripada saya merasa mampu mendefinisikan sesuatu. Itu pilihan saya. Jadi, kalau saya boleh berbagi dengan saudara, jangan coba membaca banyak bagian sekaligus dalam hal melatih diri kita tadi. Tapi seperti gini, cemplungkan, tenggelamkan dirimu ke dalam firman yang kita baca tadi. Seperti lebah kita bisa menghisap nektar atau sari bunga. Waktu lebah itu menghampiri bunga, itu dia seperti masuk ke dalam untuk menghisap sarinya. Nah, begitulah cara kita bergaul dengan Alkitab. Nah, kalau ini sudah jadi kebiasaan saudara, saudara mendengar Tuhan juga hal yang biasa. Seperti yang saya jelaskan kemarin, waktu Adam berbicara dengan Allah, Allah mendengar, Allah mengerti. Waktu Allah berbicara kepada Adam, Adam dengar dan Adam mengerti. Sehingga mereka bertukar pandang, berbicara di hari sejuk di Taman Eden. Itu sebelum ada dosa. Nah, inilah Tuhan kirim firman dan Roh Kudus supaya kita bisa kembali mengalami apa yang Adam alami. Oke. Kalau kemarin saya jelaskan bahwa domba-dombaku mendengar, mengenal suaraku. Saudara, luar biasa. Kenapa kita disebut domba? Kenapa Tuhan mengidentifikasikan kita, orang percaya, sebagai domba? Kenapa bukan serigala, singa, beruang, binatang atau yang hebat-hebat itu? Nah, tentu saya nggak bisa jelaskan semuanya saat ini. Terlalu banyak, terlalu kaya, terlalu semua. Tapi saya coba lihat, wow, ada 5 fakta tentang domba yang saya coba bagi buat saudara. Pertama, domba dia lebih suka berkelompok daripada sendirian. Ya, dia akan gelisah kalau dia terpisah dalam mencari makan. Domba selalu berkelompok. Nah, domba ini dia punya sifat yang kedua adalah dia punya penglihatan yang tajam. Kalau yang pertama tadi itu artinya gini, kamu jangan terpisah dari komunitas. Jangan berjalan sendiri. Dan serigala akan memakan domba yang jalan sendirian. Ya. Nah, yang kedua, dia punya penglihatan tajam. Ini research ya. Jadi saya ambil ini, saya cari datanya ya. Sangat tajam. Nah, ini aset yang berharga yang Tuhan taruh di dalam hewan ini ya. Gitu. Supaya dia bisa terhindar dari pemangsanya. Gitu. Nah, sisi lemaknya dari domba fakta yang ketiga bahwa kalau dia kelebihan berat badan, nah akan sulit untuk dia menguasai dirinya ketika dia jatuh ke tanah.
Berbeda dengan binatang lain, mereka bisa bangun sendiri. Nah, domba perlu pertolongan manusia untuk membangunkan dia. Waktu saya duduk merenungkan ini, gitu. Berarti domba itu dia mesti punya kebergantungan dengan gembalanya. Nah, saya mengambil satu pelajaran bahwa sekalipun katakan saya mendapat hikmat, saya tahu banyak, saya diurapi, tapi saya nggak boleh keluar dari kebergantungan saya dengan gembala agung saya. Ini penting, karena memang saya nggak bisa sendirian. Itu fakta dari domba. Wow. Terus yang keempat, daya ingatnya sangat baik. Ini saya cukup takjub karena ini sains ya. Saya riset di situ tentang domba, bahwa domba dapat mengingat setidaknya 50 domba-domba temannya. Dia bisa ingat, termasuk manusia, selama bertahun-tahun. Dia bisa ingat. Wow. Nanti di lain waktu kita bisa bahas ini lebih kaya lagi. Nah, saudara bisa ambil poin-poin ini untuk diskusi di kelompok-kelompok kecil ya, gitu. Indah banget gitu. Fakta yang kelima tentang domba adalah dia mandiri. Ketika domba itu sakit, gitu. Domba ini atau hewan ini dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri saat dia sedang di tempat yang sakit. Nah, itu ilmiah ya. Nah, saya sekarang mau buka secara firman. Kalau saudara lihat ya. Kenapa kita disebut domba? Saya pilih ini. Tuhan mau kita bergantung dengan dia. Domba nggak bisa sendirian. Kalau domba jatuh, nggak ada yang bisa, dia nggak bisa bangun sendiri. Mesti manusia yang membangunnya atau gembalanya yang datang membangunkan dia. Coba saudara pikir lebih dalam tentang perjalanan hidup ini. Kita perlu sekali gembala agung kita yang bukan seminggu sekali. Seperti benar-benar di dalam kita. Setiap detak jantung kita. Kita mesti punya kesadaran bahwa saya butuh Tuhan. Saya butuh gembala agung saya. Nah, hubungannya dengan yang tadi, bagaimana kita bisa sembuh sendiri, bagaimana kita bisa itu, ini dia ayatnya. Bagaimana kita bisa terbina sendiri, bagaimana kita bisa ngerti semuanya. 1 Yohanes 1, ayat yang 1 sampai 3, saya bacakan buat saudara. Yohanes sedang meyakinkan kita tentang gembala yang harus kita percayai, yang harus kita pilih sebagai Tuhan pribadi kita. Yohanes bilang begini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup. Oke? Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, Yohanes mau meyakinkan, kamu percayalah. Sebab semua yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya raba, yang semua itu yang saya ajarkan buat kamu. Lalu ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi dia bukan omong kosong, artinya dia sudah alamin semuanya, baru dia tulis untuk kita hari ini. Nah, ayat ketiga, apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar, itu yang kami beritakan kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Nah,
Kalau saudara renungkan, dia sedang menjamin semua. Kalau saudara pilih Yesus, dia sedang menjaminkan, bilang, saya sudah raba, saya sudah lihat, saya sudah ngobrol dengan dia, saya sudah semuanya dengan dia. Nah, ayat yang terakhir, ini bagus sekali. 1 Yohanes 2 ayat 27. Kalau kita betul-betul bangun hubungan kita dengan dia, kita terus hidup di dalam firman dan roh tadi, 1 Yohanes 2 ayat 27 bilang begini, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Lihat, tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar orang lain. Bagus kan? Lihat. Ini yang saya bicara dari depan. Kalau ini terjadi di kamu, suara Tuhan yang kamu bilang kamu dengar, tidak mungkin salah. Tidak perlu diajarkan oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu, nah pengurapan apa nih coba? Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus mengajar kamu tentang segala sesuatu. Wow. Dan pengajarannya itu benar. Artinya gini, di seluruh lini kehidupan, di dunia bisnis, di dunia kerja, di dunia pendidikan, pemerintahan, apa aja. Lihat ini. Lihat, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaklah kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, ini kita simpulkan yang umum. Hidup kita tiap saat selalu dalam pengurapan Tuhan. Ini maksudnya. Saya ambil terjemahan The Passion Translator, ya. Tetapi urapan yang indah, wah bagus, The Passion bilang bagus banget. Tetapi urapan yang indah telah kamu terima dari Allah. Jauh lebih besar daripada penipuan. Nah, itu ada suara-suara yang lain kan? Gitu, ya. Lebih daripada penipuan yang tinggal di dalam kamu. Jadi ada suara penipuan di dalam kita tuh ada. Tapi urapan yang kamu terima tadi, yang indah, dia jauh lebih besar dari itu. Nah, urapannya mengajarkan kepada kamu semua yang perlu kamu ketahui. Lihat. Jadi waktu saudara dengar, bilang, ini suara Tuhan. Bukan ngarang-ngarang, bukan perasaan, tapi benar-benar roh dan firman itu. Karena pengurapan itu akan membawa kamu ke dalam kebenaran, bukan kepalsuan. Jadi seperti pengurapan itu telah mengajar kamu, nah, dia bilang, tinggallah di dalam dia. Saudara, di masa pandemi ini, ajaran-ajaran yang lain terus ada. Sebab itu awal tahun kita buka dengan Efesus 4, kedewasaan penuh itu supaya kamu tidak disesatkan oleh berbagai angin pengajaran dan daya tipu manusia. Semua bisa datang dan bilang ini suara Tuhan. Nabi-nabi palsu bisa datang dengan nubuatan-nubuatan yang kasih kesan indah bahkan buat kita. Tapi kalau saudara tadi hidup di dalam firman dan roh, bahkan dia bilang ini, gak perlu kamu tanya sama orang. Karena Roh Kudus itu guru agung. Urapan itu mengajar. Dan apa yang dia bilang? Tinggallah di dalam dia.